Ya, selamat pagi anak-anak semua. Salam sejahtera Bapak ucapkan untuk para siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Rasajaya. Pada saat ini kita masih belajar tentang dinamika kependudukan Indonesia. Bapak harapkan kalian dalam keadaan sehat untuk menerima materi yang akan Bapak ajarkan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk besar. Jumlah penduduk yang besar ini tidak tersebar secara merata. Persebaran penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah kependudukan, misalnya kemiskinan, kualitas sumber daya manusia rendah, dan kepadatan penduduk. Ukuran yang menggambarkan keadaan penduduk di suatu wilayah antara lain, pertama jumlah penduduk, persebaran penduduk, komposisi penduduk, pertumbuhan dan kualitas penduduk, dan keragaman etnik dan budaya. Kita akan bahas satu persatu dari poin tersebut. Pertama, jumlah penduduk. Jumlah penduduk menunjukkan total penduduk yang menempati suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Jumlah penduduk dapat dihitung dengan metode pertama, sensus penduduk. Merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kependudukan secara menyeluruh pada daerah tertentu dan waktu tertentu. Yang kedua, yaitu survei penduduk. Merupakan cara memperoleh data kependudukan melalui penarikan sampel. Yang ketiga adalah C, registrasi penduduk, merupakan pencatatan secara terus-menerus mengenai kejadian vital yang dialami penduduk di suatu wilayah berupa kelahiran, kematian, dan migrasi. Ya, pada saat ini mungkin nanti di rumah kalian akan diadakan sensus penduduk, karena pada tahun 2020 setiap 10 tahun terakhir akan diadakan sensus penduduk. Petugas-petugas dari pemerintah akan mendatangi rumah-rumah kalian untuk mendata keluarga kalian. Sedang registrasi penduduk biasanya dilakukan oleh desa atau kelurahan yang mendata tentang baik kematian, baik tentang kelahiran. Itu registrasi. Ya, ini adalah fakta menarik sensus penduduk tahun 2020. Ya, sebentar lagi jadi kita akan kedatangan petugas ya untuk mensensus ya, menghitung penduduk real Indonesia seperti itu. Iya. Berdasarkan data kependudukan 2015, Indonesia memiliki jumlah penduduk sekitar 256 juta jiwa, sehingga Indonesia merupakan negara urutan keempat, memiliki penduduk terbanyak setelah Cina, India, dan Amerika. Jumlah penduduk yang besar dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi Indonesia. Dampak positif menghasilkan penduduk usia produktif yang besar. Dampak negatifnya, jumlah penduduk yang besar tidak diikuti dengan sumber daya manusia yang baik, maka menghasilkan pengangguran. Jadi Indonesia berada di urutan keempat, ya, jumlah penduduk terbanyak. Ya, sungguh luar biasa Indonesia. Persebaran penduduk Indonesia tidak merata. Sekitar 60% penduduk Indonesia menempati Pulau Jawa, yang luasnya hanya 7% dari luas Indonesia. Penduduk Indonesia umumnya terkonsentrasi di kota besar. Kondisi ini didukung oleh fasilitas lengkap, lapangan kerja lebih bagus, serta menjadi pusat kegiatan pemerintah, teknologi, dan pendidikan di kota besar, sehingga mendorong tingginya urbanisasi atau perpindahan kota. Kita tengok, di wilayah Pulau Jawa itu sampai merah, saking padatnya. Ya, yang kuning sedang, sedangkan yang hijau cukup jarang sekali penduduknya. Ya. Kondisi persebaran penduduk yang tidak merata menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan. Transmigrasi merupakan upaya pemerintah dalam memeratakan persebaran penduduk dengan cara perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang. Maka diadakan transmigrasi, perpindahan penduduk. Ya, dari yang padat dipindahkan ke tempat yang penduduknya jarang. Ya. Komposisi penduduk yaitu menunjukkan pengelompokan penduduk pada suatu wilayah dengan kriteria tertentu. Data komposisi penduduk digunakan untuk merencanakan dan menentukan kebijakan. Pembagian komposisi penduduk pertama ada berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan agama. Kita tengok, ini adalah komposisi berdasarkan usia. Perhatikan, ada 3 hal penting di sini. Usia belum produktif, yaitu usia di bawah 15 tahun. Usia produktif yaitu usia umur 15 sampai 64 tahun, itu siap kerja. Usia tidak produktif, usia di atas 64 tahun, ini sudah tua, ya. Rasio beban tanggungan yaitu penduduk belum
produktif dan ditambah tidak produktif dibagi penduduk produktif, itu rasio bertanggungan. Kalau kita lihat tabel sebelahnya bahwa jumlah usia produktif Indonesia cukup banyak, maka ini adalah suatu keuntungan yang besar bagi Indonesia untuk menjadi suatu negara yang lebih maju. Komposisi berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan data BPS 2015, jumlah penduduk laki-laki 128 juta, sedangkan jumlah penduduk perempuan itu 126 juta. Ya, perhatikan nih, ya rasio laki-laki dan perempuan jomblo. Jadi nggak benar loh ya, untuk di Indonesia bahwa perempuan lebih banyak daripada laki-laki, sehingga laki-laki berhak mendapatkan 2-3 cewek ataupun istri, atau nggak benar. Ya, kenapa? Kalau lihat komposisinya rupanya laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Ya, itu rasionya ya. Jadi cukup 1 cowok 1 cewek. Ya, ini jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelaminnya tahun 2019. Ini adalah situs resminya dari BPS-nya. Kalian bisa kunjungi nanti ya. Oke, komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya. Ya, rupanya ya penduduk Indonesia masih banyak yang belum sekolah, ya, seperti itu. Komposisi penduduk berdasarkan agama. Berdasarkan data 2012, jumlah penduduk agama di Indonesia, ya kalau kita lihat bahwa penduduk yang beragama Islam ini mayoritas 87% atau 200 juta lebih. Kristen 6,9%, Katolik 2,91%, Hindu 1,69%, Buddha 0,72%, Konghucu 0,06%. Ya, jadi penduduk terbanyak mayoritas adalah beragama Islam. Oke. Pertumbuhan dan kualitas penduduk, ya. Berkaitan dengan kualitas penduduk suatu wilayah, pertumbuhan penduduk yang tinggi membutuhkan pembangunan sarana dan fasilitas yang dapat mendukung kehidupannya. Pemenuhan kebutuhan tersebut mempengaruhi kualitas penduduknya, ya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk pertama yaitu pertama kelahiran atau natalitas, kedua kematian atau mortalitas, yang ketiga migrasi atau perpindahan penduduk, ya. Faktor penghambat kelahiran adanya program keluarga berencana yang mengupayakan 2 anak cukup. Adanya undang-undang yang membatasi usia nikah bagi wanita minimal 16 tahun dan laki-laki minimal 19 tahun. Berkembangnya pola pemikiran menunda menikah. Nah, ini menghambat kelahiran. Kenapa? Supaya penduduk tidak bertambah dengan cepat, beban kerja bertambah, ya. Ada keluarga berencana. Jadi kita rencanakan keluarga kita. Faktor pendorong kematian, terjadinya wabah penyakit, terjadinya bencana alam, tingkat kesehatan dan gizi rendah, terjadinya perang, terjadi pencemaran. Ini adalah faktor pendorong kematian. Bahkan kita tahu sekarang, sehingga pada saat ini kita masih belajar di rumah, yaitu adanya wabah penyakit COVID-19, ya. Ini membunuh banyak orang, ya, tidak terpengaruh lihat umur, usia, tempat, kaya, miskin. Ini wabah penyakit sangat mematikan, ya. Seperti itu, ya. Faktor penghambat kematian, tingkat kesehatan dan gizi tinggi, kondisi keamanan negara terjaga baik, dunia kedokteran berkembang pesat sehingga mampu mengobati penyakit. Ya, kita harapkan wabah penyakit COVID-19 ini berakhir, ya. Kita hambat kematiannya dengan apa? Dengan meningkatkan gizi kita, kesehatan kita, bahkan pemerintah berupaya menemukan vaksin COVID-19, ya. Migrasi, ya. Mobilisasi atau perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain bertujuan memenuhi kebutuhan. Mobilitas penduduk yang bersifat menetap disebut migrasi. Migrasi dipengaruhi oleh faktor ekonomi, keselamatan, keamanan, politik, agama, kepentingan, pembangunan, dan pendidikan. Ya, jadi ini yang bagian atas gambarnya orang pindah. Kenapa? Karena ada perang. Jadi dia mengungsi. Dia pindah ke kota. Kenapa? Di kota banyak lapangan pekerjaan. Itulah perpindahan daripada penduduk. Oke, lanjut. Kualitas penduduk. Besarnya jumlah penduduk Indonesia merupakan modal penting dalam pembangunan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan kualitas tinggi agar potensi sumber daya manusia dapat berperan maksimal dalam pembangunan. Ya, indikator kualitas penduduk pertama yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan aspek utama dalam menilai kualitas sumber daya manusia.
Meskipun demikian, tidak selamanya orang yang berpendidikan tinggi memiliki kualitas bagus. Orang yang berpendidikan tinggi perlu disertai dengan keterampilan dan kecakapan. Ya, masalah rendahnya pendidikan Indonesia yaitu pertama biaya sekolah mahal, keterjangkauan fasilitas, tingkat pendapatan masyarakat rendah, kesadaran masyarakat tentang pendidikan rendah, memilih pekerja untuk membantu orang tua. Jadi, kalau kita ingin meningkatkan kualitas kita, maka salah satu halnya adalah dengan pendidikan, ikut sekolah. Ya, tetapi ada kendala-kendalanya. Ada upaya, ya ini adalah perbandingannya ya, jika pendidikan kita tinggi, maka biasanya diikuti dengan pendapatan atau gaji yang tinggi. Kita tengok universitas gajinya 4,4 juta, kalau lulusan D1, D2, 3 itu 3 lebih, kalau SMA 2,7, SMP 2,1 juta, SD itu hanya gajinya 1,8 juta. Ya, semakin tinggi pendidikan, maka gaji semakin tinggi. Tetapi jangan lupa keterampilan juga mempengaruhi daripada gaji kita. Kesehatan ya, faktor yang mempengaruhi produktivitas penduduk ya. Kesehatan juga berpengaruh. Orang yang sehat maka dia mempunyai ya kekuatan untuk bekerja, kesejahteraan, kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau orang bekerja, maka dia bisa memenuhi kebutuhan yang bisa belanja makanan, bisa belanja HP, motor, dan seterusnya. Ya, upaya peningkatan kualitas penduduk Indonesia pertama yaitu dengan meningkatkan akses dan fasilitas pendidikan dengan pemberian beasiswa dan BOS. 2. Meningkatkan kualitas kesehatan melalui perbaikan pelayanan dan infrastruktur kesehatan. 3. Meningkatkan kesejahteraan melalui pemberian layanan sosial, asuransi, dan perlindungan masyarakat miskin. D. Mendorong perluasan kesempatan kerja melalui revitalisasi pertanian dan usaha mikro dan menengah. Oke, itulah pemaparan dari Bapak. Semoga kalian paham semuanya. Jangan lupa kerjakan tugas yang Bapak berikan. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan.